Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Siti Ajizah dari Fakultas MIPA, Program Studi Fisika Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan membahas mengenai satu topik yaitu proses fotokatalis. Dan sebelumnya saya mohon izin untuk tidak selalu melihat kamera karena saya menggunakan dua device. Oke, langsung saja untuk judul yang lebih atau topik yang lebih spesifiknya itu adalah ZNO PANI sebagai material semikonduktor fotokatalitik untuk mendegradasi zat warna. Nah, yang pertama ada introduction atau pendahuluan. Mengapa sih kita perlu untuk membahas mengenai topik fotokatalis ini dengan material ZNO PANI? Yang pertama, air menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena semua makhluk hidup menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun ketersediaan air saat ini di alam itu semakin berkurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas karena banyaknya pencemaran yang sekarang sering terjadi. Nah, pencemaran ini rata-rata sebagian besar disebabkan oleh kegiatan industri, khususnya industri tekstil yang menghasilkan polutan zat warna. Nah, produksi pewarna sintetis melebihi 700.000 ton setiap tahunnya, dan ada penelitian yang menyebutkan bahwa 17 hingga 20% pencemaran air industri ini berasal dari polutan zat warna tekstil yang dapat mengganggu ekosistem air karena dapat menghalangi penetrasi matahari sehingga akan menghambat proses fotosintesis yang ada di air dan itu akan mengganggu ekosistem yang ada di air tersebut. Kemudian zat warna ini bersifat karsinogenik dan beracun jika kadarnya berlebih di air, dan itu tentu akan berbahaya bagi makhluk hidup yang menggunakan air tersebut. Selanjutnya, kita perlu memikirkan suatu upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dan karena peningkatan permintaan energi yang semakin banyak setiap harinya, maka kita perlu memanfaatkan energi surya, karena energi surya ini merupakan energi yang jumlahnya melimpah dan ramah lingkungan, sehingga ketika kita manfaatkan untuk menanggulangi permasalahan pencemaran ini akan sangat membantu karena jumlahnya yang tidak terbatas. Selain itu, energi surya juga ramah lingkungan. Nah, sehingga energi surya ini sangat direkomendasikan sebagai energi yang dapat membantu proses fotokatalis yang dapat mengurangi kadar zat warna yang ada di air. Nah, selain itu, mengapa kita perlu menggunakan metode fotokatalis ini? Karena proses fotokatalis ini biayanya murah, kemudian tidak memerlukan infrastruktur khusus, dan menggunakan material semikonduktor yang diaktifkan di bawah iradiasi sinar tampak atau UV, sehingga kita dapat memanfaatkan energi surya yang tadi. Nah, selanjutnya semikonduktor fotokatalis atau semikonduktor gabungan, yaitu komposit antara material organik dan inorganik, memiliki kelebihan, atau dalam hal ini adalah ZNO PANI, yaitu persiapannya mudah, bobotnya ringan, serta aplikatif dalam energi terbarukan dan pengolahan air. Nah, selanjutnya kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih itu proses fotokatalis. Nah, proses fotokatalis ini merupakan suatu proses yang melibatkan reaksi fotokimia dan material katalis. Seperti yang kita ketahui bahwa material katalis ini merupakan suatu zat yang dapat membantu atau mempercepat laju reaksi dari suatu proses kimia, namun tanpa ikut bereaksi pada hasil tersebut. Nah, sehingga fotokatalis ini merupakan suatu proses reaksi kimia yang dibantu dengan energi foto atau cahaya dan material katalis untuk mempercepat reaksinya. Kemudian salah satu pemilihan metode fotokatalis ini bertujuan untuk mendegradasi polutan zat warna, khususnya adalah methyl orange. Nah, mengapa kita memilih methyl orange? Karena methyl orange ini adalah salah satu pewarna azo yang larut dalam air, sehingga ini akan berbahaya juga jika air tersebut digunakan. Kemudian methyl orange ini sangat umum digunakan pada beberapa industri termasuk tekstil, sehingga ketersediaannya dan kontribusinya untuk pencemaran air ini cukup besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit skema mengenai mekanisme fotokatalis. Nah,
untuk gambar yang orange ini, anggap saja ini adalah material semikonduktor fotokatalitiknya. Nah, ketika ada sinar matahari, baik itu UV atau visible radiasi cahaya tampak, ini mengenai material tersebut, yang mana energinya ini lebih besar dari energi band gap dari material tersebut, maka elektron yang terdapat pada pita valensi akan tereksitasi menuju pita konduksi, sehingga untuk pita valensi akan menjadi dominan hole, dan untuk pita valensi akan menjadi dominan hole, sehingga untuk pita konduksi akan menjadi dominan elektron. Nah, kemudian dominan hole ini akan bereaksi dengan molekul hidroksida di dalam air, yaitu bereaksinya secara reaksi oksidasi dan menghasilkan radikal OH. Nah, kemudian dominan elektron pada pita konduksi akan bereaksi dengan oksigen di dalam air sehingga akan menghasilkan radikal O2. Nah, radikal O2 dan OH inilah yang nantinya akan berikatan atau bereaksi dengan polutan zat warna yang terdapat di air sehingga akan terdegradasi dan kandungannya berkurang. Nah, yang selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sifat dan karakteristik dari material ZnO PaNi. Nah, untuk polianilin atau singkatannya PaN itu memiliki stabilitas termal yang tinggi hingga mencapai 300 derajat Celcius. Kemudian untuk ZnO nanorod sendiri, nah untuk ZnO-nya ini memiliki struktur nanorod. Kelebihannya itu yaitu berbiaya rendah serta memiliki rasio luas permukaan terhadap volumenya atau SAVR-nya besar, sehingga SAVR yang besar ini akan menyebabkan ZnO nanorod lebih banyak lebih banyak berikatan dengan polutan zat warna. Nah, setelah itu di sini ada gambar karakterisasi SEM serta AFM mengenai morfologi dari ZnO PaNi. Nah, untuk dari hasil gambar SEM ini, PaNi terdistribusi secara homogen pada substrat Si. Jadi nanti untuk PaNi-nya ditempelkan pada substrat Si. Nah, setelah PaNi ditempelkan pada substrat Si ini ternyata terdistribusi secara homogen. Nah, kemudian PaNi pada substrat Si ini dideposisikan kepada ZnO nanorod. Nah, untuk nanorod sendiri berbentuk segi 6 dan terdistribusi secara seragam pula pada PaNi, sehingga ini akan cocok jika digunakan sebagai material fotokatalis. Nah, yang selanjutnya ada metode yang digunakan pada proses fotokatalis ini ada dua. Yang pertama itu adalah electrophoretic deposition atau EPD untuk persiapan lapisan PaNi pada substrat Si-nya. Kemudian metode yang keduanya itu adalah chemical bath deposition atau CPD untuk proses deposisi ZnO nanorods PaNi. Nah, yang pertama untuk EPD ini terdapat substrat silikon yaitu elektrodanya yang mana dicelupkan ke dalam suatu larutan suspensi. Nah, larutan suspensi ini terdiri dari PaNi dan HCOO yang mana nantinya PaNi-nya akan menempel pada substrat Si. Nah, pada proses EPD ini digunakan sumber tegangan yang berasal dari sumber tegangan tinggi Keitli 237 yang besarnya itu sebesar 200 volt selama 30 menit. Nah, kemudian nanti PaNi-nya akan terbentuk lapisan PaNi pada substrat silikonnya. Nah, kemudian setelah itu substrat silikon yang telah dilapisi oleh PaNi ini akan dideposisikan pada ZnO nanorods menggunakan metode CBD, yaitu menggunakan metode pemanasan, kemudian spin coating untuk menempelkan PMMA-nya pada substrat silikonnya, kemudian dilakukan modifikasi itu FIB ini adalah focus ion beam, kemudian dilakukan pertumbuhan hidrotermal pada tekanan tinggi dan suhu tinggi sehingga terbentuklah ZnO nanorod. Nah, yang selanjutnya untuk mekanisme dari proses fotokatalis ZnO PaNi ini, yang pertama energi cahaya matahari akan melewati ZnO nanorod sebagai jendela optik. Nah, dan cahaya matahari menyebabkan PaNi membentuk pasangan elektron dan hole. Nah, jadi yang pertama itu energi mataharinya akan mengenai PaNi terlebih dahulu yang akan mengeksitasi elektron dari pita valensi PaNi menuju pita konduksi. Nah, karena PaNi ini memiliki energi gap yang lebih kecil yaitu 1,12 elektron volt jika dibandingkan daripada ZnO. Nah, sehingga elektron dari pita valensi PaNi akan tereksitasi menuju pita konduksi PaNi, kemudian akan ditransfer mengenai pita
konduksi dari ZNO. Nah, sehingga pasangan elektron hole baik itu dari PaNi ataupun dari ZNO akan bereaksi secara oksidasi dan reduksi sehingga menghasilkan radikal O2, O2- dan OH. Nah, radikal itulah yang nantinya akan berikatan dengan larutan pewarna. Nah, di sini ada persamaan reaksi dari persamaan 11 menuju 15. Kurang lebih ini menjelaskan mengenai mekanisme itu sendiri. Nah, saya mungkin di sini akan menjelaskan untuk persamaan 11-nya. Ketika PaNi bertemu dengan energi HV, energi matahari, maka akan terbentuk PaNi dengan pita konduksi yang lebih dominan elektron dan PaNi dengan pita valensi yang lebih dominan oleh hole. Nah, kemudian selanjutnya untuk persamaan 12 dan sampai 15 ini akan sama dengan mekanisme yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya, untuk hasil dari proses fotokatalis ini, didapatlah suatu kurva degradasi sesuai dengan kandungan atau material yang digunakan. Untuk yang A ini merupakan ZNO murni dan B sampai D ini ZNO yang dimodifikasi dengan PaNi. Nah, di sini terlihat bahwa tingkat efisiensi degradasi metilen orange ini lebih efektif ketika PaNi atau ZNO-nya dikompositkan dengan PaNi. Nah, lalu dari kurva ini juga diketahui bahwa kandungan PaNi yang lebih efektif itu adalah kandungan PaNi 1,5 mol. Nah, di sini dapat terlihat pula bahwa proses fotokatalis dengan perbedaan waktu tertentu, yaitu dari 0 menit sampai 60 menit, ini terlihat bahwa yang paling efektif itu yang 60 menit, sehingga dapat kita ketahui bahwa semakin lama waktu proses fotokatalis maka akan semakin banyak pula polutan zat warna yang terdegradasi, terlihat secara kasat mata dari warna larutannya yang semakin pudar. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa ZNO nanorodspan ini mampu meningkatkan fotoaktivitas untuk degradasi metil orange jika dibandingkan dengan ZNO murni. Nah, karena hal ini terjadi karena permukaan ZNO nanorodspan ini lebih reaktif, lebih aktif, sehingga akan lebih banyak menerima energi foton karena adanya efek PaNi ZNO nanorods dan ZNO ini bekerja sebagai jendela optik tadi. Nah, kemudian konsentrasi PaNi yang paling efektif untuk digunakan itu yaitu 1,5 mol. Nah, mengapa yang dua ini justru lebih tidak efektif? Karena terjadi agregasi partikel ketika kandungan PaNi-nya lebih banyak, sehingga akan menurunkan efisiensi dari degradasi metil orange-nya. Nah, ini untuk referensi yang saya gunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.